Pursuit of the Truth, bab 283-284. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jantung Baisu berdebar kencang, dan itu disebabkan oleh dampak kuat dari perubahan Suming. Bukan hanya napas Baisu yang membeku karenanya, dia juga merasakan hawa dingin yang terasa jauh lebih dingin daripada hawa dingin dari langit dan dunia yang menyebar dari sekitarnya. Dia bergidik. Ini adalah pertama kalinya Baisu melihat Suming ini. Dia membuatnya takut. Tiba-tiba ia merasa tidak mengerti orang di hadapannya. Sebelum hari ini, ia tidak pernah tahu bahwa ketika pria ini terbakar amarah yang terpendam, aura pembunuh yang begitu kuat akan terpancar darinya. Suming bukan lagi seorang anak kecil, bukan lagi anak gegabah yang melakukan hal-hal sembarangan. Dia telah belajar bagaimana bersikap tenang dan terbiasa berkepala dingin. Dia mungkin marah, tetapi selain niat membunuh di mata kanannya, dia tidak menunjukkan hal lain. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengetuk jarinya di tengah alis Ziche. Dengan satu sentuhan itu, Ziche langsung gemetar. Suming berjongkok, mengeluarkan beberapa pil obat, dan memasukkannya ke mulut Ziche. Dia mengangkatnya dan mendudukkannya. Dia meletakkan tangan kanannya di lekukan jugular Ziche, dan saat kekuatan kebangkitan mengalir ke tubuhnya, Ziche gemetar lebih hebat lagi. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah lagi, dan masih dipenuhi serangga hitam yang menggeliat. Suming mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa begitu kekuatannya mengalir ke tubuh Ziche, kekuatan itu langsung berubah menjadi ribuan benang yang menghilang ke seluruh bagian tubuh Ziche. Seolah-olah kekuatannya ditelan. Ini adalah hal yang normal dan dapat diprediksi, dan memang itulah yang ingin dilakukan Suming. Dia ingin menggunakan kekuatan alam kebangkitannya bersama dengan pil obat yang ditelan Ziche untuk menyehatkan tubuh Ziche. Hanya dengan begitu dia bisa membangunkannya secepat mungkin dan mulai menyembuhkannya, meskipun hanya sedikit. Namun sekarang, meskipun kekuatan Suming terus-menerus meresap ke dalam tubuh Ziche, kondisi pria itu tidak membaik. Bahkan, keadaannya semakin memburuk. Sebelumnya, ia hanya memiliki secercah kehidupan yang tersisa, dan sekarang secercah itu dengan cepat menghilang. Begitu benda itu benar-benar hilang, Ziche pasti akan mati. Suming mendengus dingin. Niat membunuh di mata kanannya semakin kuat. Dia mungkin tidak pernah memperlakukan Ziche sebagai salah satu anggota puncak ke-9, tetapi sejak Ziche datang ke puncak ke-9, selain ketidakpatuhan di awal, dia selalu mendengarkan perintah Suming. Selama beberapa bulan terakhir, Suming tidak menemukan alasan untuk mengeluh tentang Ziche. Lebih penting lagi, Ziche secara bertahap mulai memanggil Suming dengan sebutan Tuan, alih-alih Paman Tuan, sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Suming tidak memintanya untuk melakukan itu. Jauh di lubuk hatinya, Suming selalu berpikir bahwa kakak tertuanya bisa menyakiti Ziche sesuka hatinya. Kakak keduanya juga bisa melakukannya, dan begitu pula dengan kakak ketiganya. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk gurunya. Namun, selain orang-orang ini, jika ada orang lain yang menyakiti pengikutnya, maka mereka harus menanggung akibatnya. Dengan dengusan dingin, tanda pedang hijau di tengah alis Suming berkilat, dan seketika itu juga, indera ilahinya menyebar dan berkumpul di tubuh Ziche. Setelah memindainya, indera itu masuk ke dalam dan mulai meneliti secara detail setiap inci tubuhnya. Setelah beberapa saat, tatapan tajam muncul di mata Suming. Dia dapat dengan jelas merasakan sesuatu seperti kepompong di perut Ziche dengan indera ilahinya. Benda itu berukuran sebesar kepalan tangan, tetapi tampaknya ada ruang tak berujung di dalamnya karena serangga hitam terus-menerus merayap keluar. Serangga-serangga ini tetap berada di dalam tubuh Ziche dan terus-menerus menyerap kekuatan hidupnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tindakan itu sungguh kejam dan bengis. Suming mengangkat tangan kanannya dari lekukan leher Ziche dan membuat sayatan melintang di jubah Ziche yang menutupi dadanya, lalu menekan telapak tangannya di perutnya. Setelah melakukan itu, dia menggabungkan kekuatan kebangkitan dengan indera ilahinya dan menyapukannya ke seluruh benda seperti kepompong di perut Ziche. Ziche terbaring dengan mata tertutup, tak sadarkan diri, tetapi saat itu juga ia mengeluarkan jeritan melengking. Saat ia menjerit, tangan kanan Suming berubah menjadi cakar dan menusuk perutnya. Begitu jari-jari itu menancap ke dagingnya, Suming meraih kepompong itu dan menariknya keluar, dengan paksa mengeluarkannya dari tubuh Ziche.
Begitu kepompong itu dikeluarkan, mata Ziche langsung terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi kelelahan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Su Ming menekan tangan kirinya ke luka di perut Ziche. Kekuatan kebangkitan mengalir deras bersama perintah Su Ming untuk membersihkan tubuh, menyebabkan luka itu cepat tertutup dan banyak serangga hitam merayap keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut Ziche. Mereka berjuang sejenak sebelum jatuh ke tanah, tak bernyawa. Sedikit rona merah perlahan muncul di wajah Ziche, dan kekuatan hidupnya perlahan berhenti memudar. Ia terengah-engah dan duduk bersila untuk bermeditasi, perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, masih ada gumpalan kabut hitam yang mengelilingi panah hitam yang menancap di kaki kanannya. Kabut hitam itu kadang-kadang berkumpul dan berubah menjadi hantu yang melolong tanpa suara. Su Ming menarik tangan kirinya ke belakang dan hendak mencabut anak panah hitam itu, tetapi ia menghentikan dirinya sendiri. Ia menatap anak panah itu dan mengerutkan kening. Ia merasa bahwa anak panah itu bukanlah sesuatu yang bisa ia cabut dengan mudah. Panah berserker panah hitam. Mereka yang terkena panah itu akan merasakan kekuatan hidup mereka terus menghilang, seolah-olah mereka diracuni, tanpa metode yang tepat. Jika kau mencabut panah itu, Ziche akan mati dalam keadaan lemahnya, kata Bai Su dengan suara lemah dari dekat. Su Ming terdiam sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dari tubuh Ziche untuk melihat kepompong yang dipegangnya di tangan kanannya. Kepompong itu seluruhnya berwarna hitam dan tampak seperti batu. Ketika Su Ming mengeluarkannya dari tubuh Ziche, kepompong itu terasa lembut saat disentuh, tetapi ketika terkena angin, kepompong itu mengeras dengan cepat. Terdapat retakan di sudutnya, dan serangga-serangga hitam merayap keluar dari sana. Namun, retakan itu dengan cepat menutup kembali. Serangga-serangga yang telah merayap keluar semuanya jatuh ke tanah diterpa angin dingin. Su Ming menatap kepompong di tangannya dan secercah rasa ingin tahu muncul di matanya. Ini bukan sesuatu dari klan Langit Beku, sebuah suara lemah yang dipenuhi rasa takut terdengar dari arah di depan Su Ming. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat Bai Su berjalan ke peron dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Semua hal di klan Langit Beku dapat menahan dingin, tetapi benda ini mengeras begitu terkena angin dingin. Benda ini bukan milik klan Langit Beku, kata Bai Su pelan. Su Ming tidak berbicara. Ia menundukkan kepala dan terus menatap kepompong di tangannya. Kerutan perlahan terbentuk di alisnya. Matanya tampak tenang, tetapi tidak ada yang tahu badai yang berkecamuk di hatinya ketika ia melihat serangga yang dimuntahkan Ziche dan ketika ia memegang kepompong itu di tangannya. Bai Su ragu sejenak sebelum melanjutkan, bahkan di suku besar Langit Beku, hal seperti ini hampir mustahil muncul, karena iklimnya tidak cocok untuk kelangsungan hidup makhluk-makhluk ini. Lihat, mereka sudah mati. Kepompong di tanganmu juga akan mati sebentar lagi. Apa hubungan antara suku perbatasan utara dan suku Langit Beku? Tanya Su Ming perlahan. Ada 4 cabang di bawah suku besar Langit Beku. Perbatasan utara adalah salah satunya. Adapun Zuoge, aku pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia bukan murid klan Langit Beku, tetapi putra Zuoya, kepala perang suku perbatasan utara. Bai Su ragu sejenak, tetapi akhirnya tetap memilih untuk menceritakan apa yang dia ketahui. Namun, ada satu hal yang tidak dia ceritakan kepada Su Ming setelah keraguannya. Zuoge adalah seseorang yang sangat dekat dengan Si Masin. Apa arti Black Arrow Berserker? Saat Su Ming bertanya, dia mengalihkan pandangannya dari kepompong di tangannya dan menoleh ke arah Ziche, yang masih duduk bersila dengan kaki kanan. Hantu-hantu yang terbentuk dari kabut hitam di sekitar panah itu melayang-layang dengan mengerikan. Para berserker di suku perbatasan utara berlatih dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang kita lakukan di klan Langit Beku. Mereka memurnikan darah mereka, tetapi tidak bangkit. Mereka juga tidak mengorbankan tulang mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk menempuh jalan pelatihan yang merangsang kekuatan darah di pembuluh darah mereka, menjadikan tubuh mereka tak terkalahkan. Metode kultivasi ini unik bagi suku perbatasan utara dan mereka jarang membagikannya kepada orang luar. Ketika suku perbatasan utara menyerah kepada suku Agung Langit Beku, mereka juga mendapatkan rasa hormat dari suku Agung Langit Beku. Itulah sebabnya mereka dapat mempertahankan metode kultivasi unik mereka tersebut. Black Arrow hanyalah salah satu gelar mereka. Mereka terbagi menjadi biru, hitam, hijau, dan ungu. Black Arrow Berserker berada di level yang sama dengan Berserker di alam pengorbanan tulang. Selain metode kultivasi yang dirahasiakan oleh suku perbatasan utara, mereka juga merahasiakan metode yang mereka gunakan untuk membuat panah mereka.
Anak panah mereka hanya bisa ditembakkan oleh anggota suku yang mempraktikkan metode kultivasi rahasia mereka. Anak panah itu memiliki kekuatan untuk menyerap kehidupan dan tidak bisa ditarik begitu saja. Kabut hitam di atasnya harus dimurnikan, dan kemudian harus dipersembahkan cukup banyak kekuatan hidup agar anak panah itu bisa ditarik keluar, jelas Bai Su dengan lembut, menceritakan hampir semua yang dia ketahui secara detail. Su Ming menatap anak panah yang tertancap di kaki kanan Ziche, dan aura membunuh di mata kanannya semakin kuat. Kabut hitam apakah itu? Tanyanya dengan tenang. Hantu itulah nama yang diberikan suku perbatasan utara padanya. Setiap tahun, para berserker yang telah dewasa akan dikirim ke tempat rahasia di perbatasan utara untuk mencari hantu mereka sendiri. Begitu seseorang menemukannya, panah yang ditembakkan akan memiliki kekuatan pantom. Semakin banyak orang yang dibunuh orang tersebut, semakin kuat pantom itu. Pada akhirnya, kekuatan pantom akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Suku Agung Langit Beku menderita cukup banyak sebelum mereka menaklukkan suku ini di masa lalu dan menamainya Perbatasan Utara. Su Ming terdiam sejenak sebelum menatap Bai Su. Pengetahuan yang dimilikinya tentang hal-hal ini mengejutkannya. Apa nama suku itu sebelum Langit Beku menaklukkannya? Pantom Dice, Bai Su menjawab dengan suara rendah. Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu dan melirik Su Ming. Mungkin, aku bisa mencoba menghilangkan aura hantu pada panah itu. Su Ming menatap ke arahnya. Kekuatanku mungkin tidak hebat, tapi aku selalu suka membaca gulungan kuno sejak kecil. Aku tahu banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Aku juga belajar banyak ilmu sihir dari beberapa suku aneh dari ayahku, kata Bai Su pelan. Dia tidak memberitahu Su Ming bahwa ayahnya telah melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan berbagai macam gulungan kuno dan seni berharga yang dapat digunakan tanpa bergantung pada tingkat kultivasi penggunanya untuk mengembangkan satu-satunya minatnya ini karena apa yang telah terjadi padanya ketika dia masih muda. Seberapa yakin kamu? Tanya Su Ming dengan tenang. Bai Su ragu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, 3/10, 2/10, mungkin bahkan kurang dari itu. Jika kau gagal, maka Ziche akan mati. Tanya Su Ming setelah terdiam sejenak. Bai Su terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia mengangguk dengan ekspresi muram di wajahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika kau tidak menyembuhkannya, dia juga tidak akan bisa hidup lama. Pertama, kekuatannya akan memudar, dan begitu dia kehilangan kekuatannya, tubuhnya akan menjadi yang berikutnya, dan akhirnya kekuatan hidupnya juga akan memudar. Ketika dia benar-benar mati, dia akan berubah menjadi hantu dan kembali ke sisi tuannya, Bai Su menyatakan dengan lembut. Suku perbatasan utara juga termasuk dalam klan Langit Beku. Jika Zuoge membunuh Ziche, bukankah klan Langit Beku akan bertindak? Su Ming menatap kepompong di tangannya. Kepompong itu telah sepenuhnya mengeras dan terasa seperti batu es di tangannya. Tidakkah kau tahu? Bai Su terkejut, dia tampak seperti baru saja memahami sesuatu. Dia melirik Ziche dan ekspresi rumit muncul di matanya. Apa? Su Ming mengangkat kepalanya dan menatap Bai Su. 3 bulan lalu, Guru Ziche memberitahu gerbang gunung dan mengusirnya dari puncak kedua. Dia bukan lagi murid klan Langit Beku. Mata Su Ming berkilat dengan cahaya gelap dan dia menatap Ziche, yang duduk di atas panggung dengan wajah pucat namun penuh tekad. Dia tidak bisa mendengar kata-kata Su Ming dan Bai Su. Saat ini, dia harus memastikan untuk terus menyembuhkan dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan mampu melawan kekuatan panah itu. 3 bulan yang lalu, Su Ming kemudian memahaminya. Kejadian ini terjadi selama 5 hari ia pergi dari klan Langit Beku. Namun ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari Ziche. Namun, jelas bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang tidak penting bagi Ziche. Jika bukan begitu, maka tidak akan ada alasan baginya untuk menundukkan kepala karena malu setiap kali melihat adiknya. Bai Su menghela napas pelan. Su Ming tetap diam, menatap kepompong di tangannya. Setelah beberapa saat, dia meremasnya. Kau bilang bahwa serangga ini bukan berasal dari Freezing Sky dan bahwa serangga ini mati ketika terkena suhu dingin. Suara Su Ming tenang, tidak ada sedikit pun emosi yang terdengar dari nada suaranya. Bai Su mengangguk. Su Ming berjongkok dan mengambil seekor serangga yang begitu kaku hingga tampak seperti sudah mati. Begitu dia memegangnya di tangannya, bola api yang dahsyat tiba-tiba muncul di telapak tangan Su Ming dan menyelimuti serangga itu. Tubuh kaku serangga itu tiba-tiba bergetar di dalam api, lalu berbalik dengan energi. Ia menjerit dan mulai bergerak seolah ingin merayap masuk ke tubuh Su Ming melalui telapak tangannya.
Namun sebelum api itu sempat masuk, api di telapak tangan Suming padam. Saat angin dingin bertiup, Suming mengepalkan tinjunya. Terdengar suara retakan, dan Suming melonggarkan cengkeramannya. Baisu menarik napas tajam ketika melihat serangga hitam di telapak tangan Suming telah hancur berkeping-keping. Serangga ini belum mati, ia hanya tertidur. Ia akan bangun lagi saat cuaca menjadi panas. Suming menjentikkan pergelangan tangannya, dan potongan-potongan di telapak tangannya berhamburan tertiup angin. Begitulah yang terjadi pada serangga, dan hal yang sama juga terjadi pada kepompong. Suara Suming terdengar sangat dingin. Sebuah adegan dari ingatannya muncul di hadapannya. Dia melihat sebuah rantai, dan di rantai itu terdapat sosok ilusi seseorang. Ada banyak luka yang menutupi seluruh tubuh orang itu, dan di dalam luka-luka itu terdapat serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya yang identik dengan serangga yang baru saja dipegangnya. Lei Chen, Suming memejamkan matanya. Dia tidak tahu apakah yang dilihatnya di rantai Gunung Han itu nyata atau palsu, dan bahkan sekarang pun dia masih belum bisa membedakannya. Namun, kemunculan serangga hitam itu mengguncangnya. Dia belum pernah melihat serangga itu sebelum menantang rantai Gunung Han, jadi ada kemungkinan itu hanya khayalan atau ilusi belaka. Tetapi sekarang setelah dia melihat serangga yang persis sama, Suming tidak mungkin percaya bahwa dia hanya membayangkannya. Jika itu nyata, lalu mengapa kebenaran berbeda dari ingatanku? Jika itu palsu, lalu bagaimana mungkin sesuatu dari imajinasiku ada di dunia nyata, dan dalam bentuk yang persis sama pula? Ini adalah petunjuk. Suming membuka matanya dan bisikan lembut Baisu terdengar di telinganya. Biar aku coba mendekati Ziche, bisiknya, menatap lurus ke arah Suming. Tidak perlu, ada metode yang bisa kugunakan untuk menyembuhkan Ziche sepenuhnya tanpa risiko apapun, kata Suming dengan tenang. Suaranya dingin, dan kilatan merah terpancar dari mata kanannya. Metode apa itu? Baisu terkejut, dia tidak mengerti maksud di balik kata-kata Suming. Bunuh Suoge dan hancurkan aura hantunya, lalu aura hantu pada anak panah yang menancap di kaki Ziche akan menghilang dengan sendirinya. Setelah Suming selesai berbicara, dia menatap Baisu. Kau lebih mengenal daerah ini daripada aku. Bawa aku ke suku perbatasan utara. Baisu menggigit bibir bawahnya dan menatap Suming dengan mata terbelalak takjub, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dengan kekuatanmu, jika kau pergi ke suku perbatasan utara sendirian, kau pasti akan mati. Aku tidak akan membawamu ke sana. Aku tidak sendirian. Suming berbalik dan mengeluarkan lolongan melengking ke langit. Lolongan itu bergema di seluruh puncak ke-9, menyebabkan gletser bergetar dan bergemuruh dengan keras. Ketika lolongan itu mulai terdengar, Huzi sedang minum di guanya dengan mata tertutup dan seringai konyol di wajahnya. Dia baru saja akan memeluk labu anggurnya dan pergi tidur agar memiliki cukup energi untuk aktivitas malamnya. Namun, tepat saat ia hendak memejamkan mata dan mulai mendengkur, lolongan Suming yang melengking menusuk masuk ke dalam guanya. Lolongan itu seperti guntur yang bergemuruh, menyebabkan gua Huzi bergetar, dan Huzi membuka matanya. Ia menggosok matanya dengan keras dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Apa yang salah dengan yang keempat? Namun tanpa ragu-ragu, Huzi segera mengambil kendi anggurnya dan bergegas keluar dari guanya sebelum berlari menuju tempat tinggal Suming di dalam gua. Pada saat yang sama, di sekitar tengah puncak ke-9 terdapat sebuah tempat di mana sejumlah besar bunga bermekaran. Daun-daun hijau menutupi seluruh area dan menciptakan pemandangan di atas es yang tampak seolah-olah waktu telah berputar kembali. Kakak kedua Suming duduk bersila di antara bunga-bunga, mempertahankan posisi di mana sinar matahari selalu menyinari sisi wajahnya. Ada senyum lembut di wajahnya, dan di depannya, banyak tanaman bergoyang meskipun tidak ada angin. Beberapa tanaman itu tumbuh dengan cepat dan saling berjalin seolah-olah mereka mencoba merajut sesuatu. Ekspresi konsentrasi yang intens terlihat di wajah kakak senior kedua. Namun pada saat itu, lolongan Suming menggema di seluruh puncak ke-9. Ada niat membunuh yang mengejutkan dalam lolongan itu. Tanaman yang sedang merajut sesuatu di hadapan kakak senior kedua membeku sesaat di bawah niat membunuh itu. Ekspresi terkejut muncul di wajah kakak kedua. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lokasi gua Suming di kejauhan. Siapa yang menyinggung adik bungsu sekarang? Kakak kedua berdiri dengan langkah sedang dan menepuk-nepuk jubahnya sebelum meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju gua tempat tinggal Suming dengan sinar matahari menyinari sisi wajahnya. Kakinya mungkin tampak menginjak tanah, tetapi sebenarnya,
setiap kali kakinya mendarat, kakinya akan tetap berjarak 1 inci dari tanah. Demikian pula, saat lolongan Suming bergema di puncak ke-9, di hamparan es yang terletak di posisi hilir puncak ke-9, sebuah tatapan muncul dalam kegelapan di tempat yang selalu digunakan sebagai tempat pengasingan. Terdengar gumaman samar dari dalam gletser yang sunyi. Niat membunuh seperti itu, jika dia tidak melepaskannya, akan sulit baginya untuk menjernihkan pikirannya. Adik bungsu, kau boleh melepaskannya, tapi aku masih belum bisa keluar. Namun tiba-tiba, bongkahan es yang tingginya kira-kira setinggi orang dewasa retak. Api menyebar dari dalam retakan itu, tampak seolah-olah membakar bongkahan es tersebut. Dalam sekejap, lebih banyak retakan muncul di bongkahan es itu, dan akhirnya meledak. Saat meledak, sebuah tangan hitam muncul dari dalam bongkahan es. Hembusan angin dingin yang dahsyat menyebar dari tangan hitam itu. Begitu terulur, tangan itu menekan lantai es di sisinya, dan perlahan-lahan, seolah-olah seseorang merangkak keluar, seorang pria dengan kulit yang sepenuhnya hitam muncul. Pria itu setengah telanjang. Ketika ia merangkak keluar, ia menutup matanya dan berlutut dengan satu lutut ke arah tatapan itu. Ke-300 budakku menghentikan pembantaian pada saat yang sama seperti yang kulakukan di masa lalu dan bergabung denganku ketika aku mengasingkan diri di sini. Sekarang, aku telah membangunkanmu, salah satu dari 300 budak itu. Pergilah dan lakukan sesuatu untukku. Instruksi Anda, Tuan Muda. Pria itu membuka mata abu-abunya. Di dalam mata abu-abu itu terdapat kegilaan dan kekejaman. Meskipun hal itu dapat membuat orang merasa merinding, mereka juga akan dapat dengan jelas merasakan haus darah yang berasal dari dalam diri pria itu. Lindungi adik-adikku dan dengarkan mereka. Jika perlu, aku akan mengizinkanmu untuk mengucapkan kutukan terlarang. Tatapan di dalam gletser es itu perlahan menghilang. Hanya kata-kata yang tersisa melayang di udara, dan saat bergema dengan tenang, kata-kata itu memancarkan nafsu memsah. Pria itu menyeringai dan menjilat bibirnya. Dia membungkuk dan berdiri. Saat dia melangkah maju, tubuhnya langsung berubah menjadi lapisan kabut hitam yang merambat ke dinding es di sekitarnya sebelum menghilang. Pada saat yang sama, di puncak ke-9, Tian Xiezi menguap dan meregangkan punggungnya sambil berjalan keluar dari guanya. Saat berjalan, gumaman juga terdengar keluar dari bibirnya. Setelah sampai di puncak gunung, ia menarik napas dalam-dalam, berbaring telentang dengan kedua tangan menopang seluruh tubuhnya, dan mulai melakukan push-up. Setelah melakukan beberapa kali, ia berdiri, dan senyum puas muncul di bibirnya. Aku berhasil melakukan 10 hari ini. Itu satu lebih banyak dari tahun lalu. Hebat, luar biasa, menakjubkan. Tian Xiezi, kau sungguh luar biasa. Kau adalah orang terkuat yang pernah kutemui dalam hidupku. Tian Xiezi, kau memang hebat, aku bangga padamu. Dengan senyum puas di wajahnya, Tian Xiezi bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Dia baru saja akan meraung ke langit seperti yang biasanya dia lakukan setiap hari sebelum terbang ke arah tertentu untuk melatih tubuhnya di pagi hari ketika dia berhenti. Saat ia membuka mulut untuk meraung, seseorang melakukannya terlebih dahulu dan mengeluarkan lolongan yang melengking. Lolongan itu bergemuruh seperti guntur dan menyebar ke segala arah, membuat Tian Xiezi terkejut. Aku bahkan belum berteriak, kenapa ada suara? Tian Xiezi berkedip dan mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Ketika dia mendengar bahwa suara itu masih bergema di udara, dia dengan cepat berjongkok dan melihat ke bawah dari tepi puncak dengan lehernya menjulur. Teriakan si keempat sungguh tidak menyenangkan. Si ketiga bergegas mendekat, si kedua juga mendekat, astaga, murid tertuaku yang sedang diasingkan itu juga ikut bergabung. Apakah mereka akan berkelahi? Haha, ini akan seru. Kilatan kegembiraan muncul di mata Tian Xiezi. Dia dengan cepat menggulung lengan bajunya dengan tatapan seolah ingin ikut bergabung. Saat lolongan Suming menggema di udara, Hu Zi adalah orang pertama yang muncul di platform di luar gua tempat tinggal Suming. Begitu sampai di platform, dia melihat keadaan Ziche yang menyedihkan dan tatapan marah langsung muncul di matanya. Astaga, siapa yang menyakiti anak kucingku? Tak lama kemudian, kakak kedua berjalan ke arah mereka dengan tangan di belakang punggung dan senyum lembut di wajahnya, tetapi begitu melihat kondisi Ziche, senyum di wajahnya menghilang. Adik bungsu, siapa yang melakukan ini? Suming menatap Ziche dan berkata dengan tenang, Zuoge, prajurit panah hitam dari suku perbatasan utara. Dia adalah putra Zuoya, kepala perang perbatasan utara. Sialan, aku akan menghajar burung kecilnya itu. Beraninya dia menyentuh anak kucingku.
Hu Zi meraung. Ini tidak baik. Kakak kedua menggelengkan kepalanya dan senyum tipis muncul kembali di bibirnya, tetapi kali ini, senyum itu memiliki aura yang menakutkan. Kita tidak akan mengacaukan koknya. Kita akan memotong koknya dan memakannya. Senyum di bibir kakak tertua kedua semakin lebar. Saat Bai Su terus mendengarkan mereka, wajahnya memerah dan dia mendecakkan lidah tanda jijik.